Oh, look, a tie. Perfect. It's from all of us. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri? Iya. Kenapa tuh? Kenapa bisa sampai ada niat? Tujuannya udah pasti ya kan? Mau ngelepasin semua beban yang ada di pundaknya dia. Pengen lari. Kalau menurut gue itu bahasa kasarnya lari dari Lemah ya. lemah. Lemah kalau kata gue sih. Lemah bener. Nggak mau menghadapi masalah. Jadi Tapi apakah emang karena selalu ada masalah? mungkin ditarik dari faktor-faktornya dulu aja kali ya. Masalahnya dia apa aja gitu. Apa sih yang paling ini emang kalau orang tuh? Tapi nggak mungkin ya lagi senang bunuh diri tiba-tiba, nggak mungkin soalnya ya. Iya nggak mungkin. Maksudnya gimana sih posisi yang bikin bener-bener dia mau bikin bunuh diri gitu. Posisi serendah-rendahnya. Loneliness. Tapi lu pernah kepikiran nggak buat bunuh diri gitu? Gue mah nggak pernah. Nggak pernah kan? Gue juga. Atau di gue. Ada mobil. Gimana gue? Gue ibaratnya kalau gue gak ada sama sekali sih. Maksudnya kalau gue tuh kalau dalam hal satu harus tahu tujuannya dulu baru gue ngerti. Baru gue kayak ngelakuin sesuatu biasanya. Tapi kalau gue balik nih, lo kan karena sesuatu ya. Misalnya tekanan lu tinggi banget, banyak yang harus diniin dan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kemungkinan nggak kepikiran gitu bakal bunuh diri? Mungkin gue berdoa sih, lebih berdoa untuk bunuh diri tuh bukan gue yang ngelakuin sendiri, udah dibunuhin sama yang atas aja, sama Allah aja. Lebih kayak gini apa? Misalnya emang masih ada yang harus diiniin, panjangkan umurku. Iya, yang kayak doa itu kan ada kan. Kalau emang udah nggak ada yang hal baik yang bisa diiniin, berhentiin aja gitu ya. Kalau gue sih udah pasti enggak ya kalau gue ya. Kalau enggak. Karena kadang-kadang juga kalau lagi pusing mikir, kayaknya bakal bebas deh. Kayaknya daripada pusing dengan bunuh diri. Enggak. Tapi kalau gue bukan nggak pernah mikir ke langsung caranya gitu, lebih kayak ya kayaknya emang enakan free aja gitu. Tapi gue sampai sekarang alhamdulillah belum pernah sampai kepikir doa, sampai ngucapin doa kayak gitu. Belum pernah sih. Kalau gue mah orangnya senyum di depan masalah orangnya. Kalau ada masalah malah seneng kalau gue. Tantangan baru. Ya. Jadi nggak flat. Iya bener gue bener. Kayak arogan ya. Ya walaupun yang gue yakinin ya, secapek-capeknya gue pasti bisa ngatasin kalau gue. Soalnya kan ada di ini juga kan, di kitab juga kan, beban tuh nggak mungkin lebih lah yang dikasih sama Tuhan. Kalau lu dikasih beban gede menurut lu, berarti Tuhan tahu lu bisa ngelewatin. Dan kalau lu udah ngelewatin pasti bakal jadi naik level ibaratnya. Pasti. Walaupun masalahnya mungkin nggak ini ya, kayak apa, di resolve-nya tuh lu nggak harus menang juga, maksudnya. Iya. Yang penting ada lu udah ngelewatin itu. Iya, lu udah ngelewatin itu. Otomatis ya lu jadi apa? Mental lu pasti lebih kuat kalau kata gua. What doesn't kill you makes you stronger. Itu yang paling benar. Kalau gue lebih ke ini sih, lebih ke pasrah aja sih. Iya, maksudnya, yang tadi ya. Stoik gue lebih ke karir aja sih. Kalau gue sih ya berusaha semaksimal mungkin baru. Nah itu kira-kira orang-orang yang bunuh diri tuh faktornya dari apa aja kalau kata lu? Kalau dari gue, menurut gue ya, yang pertama ya, mentalnya lemah. Kalau gue ya mungkin dia kebanyakan lihat ini sih. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan lihat video ya. Kayak apa namanya, video bunuh diri, terus banyak yang ngedukung. Kalau enggak ngelihat video orang bikin konten apa, aku bunuh diri enggak, rame.
Jadi dia ngeliat itu, ngiranya itu bener kan, ngaruh ke mentalnya dia. Jadi gue nggak apa-apa begini, nggak apa-apa deh gue bunuh diri deh, karena mental gue emang cuman segini kuatnya. Kalau menurut gue begitu sih. Yang pertama tuh ngeliat hal yang nggak inilah, yang lemahin mental dia sebenarnya sih, bukan dia yang mental lemah. Jadi dia berpikir kalau dia itu emang lemah. Apalagi berarti di berarti faktor lingkungan juga ibaratnya. Kalau lu misalnya udah niat diri, jangan nyemplung ke lingkungannya. Benar. Isinya juga semua orang ngedon semua. Pasti yang dukung juga. Jadi cult. Tiba-tiba loncat rame-ramean ke kereta. Sama jangan kebanyakan lihat konten gak sih yang ke arah situ, konten-konten bunuh diri lah, berita-berita bunuh diri. Energinya dikuras. Iya, keluarinnya di hal-hal yang berbeda aja. Ya nontonin aja sih. Iya. Kalau nggak nonton ya konten-konten olahraga aja. Jadi lu yang tadinya mau bunuh diri jadi mau olahraga. Tadinya mau gantung leher. Jadi mau gantung ring basket gitu. Kalau menurut lo apa lagi biasa itu faktor-faktornya dari orang yang mau bunuh diri? Ya pasti kurang komunikasi lah. Nah, loneliness. Iya bener. Oh iya yang tadi lu bilang. Isolation. Dia merasa terisolasi. Kayak nggak punya siapa-siapa ya? Iya, dan overthinking sih, lebih kayak ya dia pikir semua masalah tuh kita harus menang, ibaratnya kayak tadi aja kan, overthinking. Karena sama sama kurang komunikasi, berarti kurang doa juga. Komunikasi antara manusia sama Tuhan. Atau kadang malah sama diri sendiri. Iya. Lu kurang jujur sama diri sendiri aja. Kurang pede sih ya. Mentalnya emang lemah sih. Butuh denger Ahmad Dhani. Kanye West. Butuh bilangin dulu ya. Andrew Tate. Nah iya. Red pills lah istilahnya ya. Harus banyak makan fakta. Ya itu bener sih, isolasi. Jadi dia kayak ini Drik. Merasa sendiri doang. Gak ada yang relate sama dia. Gak ada yang relate. Gak ada yang bisa nolong. Masalahnya cuma dia doang yang bisa. Malah kadang-kadang dia itu terjadi kadang-kadang overthinking sebenarnya, kadang-kadang over stress. Kayak misalnya orang tiba-tiba dingin padahal mah ya emang gak ada masalah sama lo, emang dia lagi cuek aja, bukan gara-gara dia ada masalah lo. Emang lagi gak butuh lo aja sebenernya. Karena emang orang kayak cool aja gitu. Iya. Ya, depresi, iya berarti dia dari isolasi, overthinking ya. Terus kan sama biasanya kayak cerita yang tadi lu bilang, dia abis itu kayak cerita lah dia cerita ke sosmed lah, walaupun anonimus kan, tapi nanti semangat ya. Mending kalau semangat, kalau aku juga gitu kak, gini emang dunia itu kejam kak, gini kan makin bener, mentalnya tambah hancur, bukannya naik. Aku mau ikut ini, aku mau ikut Anda. Aku sama kayak kamu. Iya. Kita tuh udah nggak bisa ngelawan ini semua. Mending kita menyerah. Di dunia ini terlalu kejahatan. Iya. Kita yang paling baik kan, jadi merasa si paling baik kan, merasa si paling tersakiti. Cuman karena overthinking dan mengisolasi diri ya, dan kurang komunikasi. Aneh juga sih yang begitu ya. Sebenarnya kalau sebenarnya nggak dari pandangan agama juga sih ya, dari pandangan semuanya, menurut gue yang obat paling ini tuh bersyukur sebenarnya. Bersyukur kalau menurut gue. Jadi lu nggak punya apa-apa masih punya ini, lu nggak punya apa masih punya ini. Oh iya, jadi kayak bodo amat lah gue masih punya ini. Bodo amat gue masih bisa napas aja. Dulu gue masih punya udara gratis, orang lain ada yang bayar oksigen gitu ya. Mungkin yang bunuh diri dia terlalu ini ya, ngelihat apa yang dia nggak punya. Iya. Jadi overthinking ya. Kok gue begini banget sih? Gue nggak pantas di dunia ya kan? Jatuhnya kayak gitu. Play victim sih kalau victim sendiri. Atau enggak ini faktornya
judi online, ekonomi. Itu masalahnya. Itu masalah dia buat sendiri berarti. Iya. Oh iya. Oh iya, faktor eksternal, faktor internal. Iya, eksternal itu ya. Eksternal yang dari tadi lingkungan itu. Kalau internal dari perbuatan dia sendiri. Ya itu apa? Pinjol, judi. Utangnya banyak. Iya, istilahnya kabur ya. Bukannya mendingan kalau gue jadi ngajarin ini nih. Apa? Kalau utang lu banyak nih, mendingan lu pindah negara aja sih sebenarnya. Jadi penjahat negara. Iya, enggak jadi apa? Imigran gelap aja di kalo negara yang lebih kecil. Mending di penjara lah. Makan gratis. Tidur ada ibaratnya ada atap sida aja ya, walaupun rame-rame. Lah sedikit-sedikitnya itu namanya penjahat pasti ada yang enaknya lah ibaratnya. Itu kalau jadi buron kecuali lebih lu politikus terkenal punya harta, buron mah bodo amat. Tapi lebih seru hidupnya kan kalau buron. Kalau dia kaya, kalau dia sengsara iya malah jadi budak kerja. Malah ngutang lagi, nggak tahu ya udah pindah negara ngutang lagi. Ya sama aja bohong. Ujung-ujungnya ya bundir juga. Iya. Katanya di penjara bundir juga. Gara-gara udah mau disuruh tiap hari. Udah nggak kuat. Berarti gak bisa lah. Itu ya lu bakal tobat sih. Iya lu yang tadi gue bilang mental lu lawan lah. Lu utang banyak ya udah stop. Kalau lu gak punya Tuhan lu diri sendiri berarti. Iya. Lu bilang ke diri lu sendiri gue bisa bayar ini semua kalau utang. Gue bisa melewati kalau masalah ya gue jago, gue kuat, bisa pastilah. Jangan cengeng. Jangan nyari-nyari pembenaran di lingkungan-lingkungan yang mau bunuh diri semua. Kalau kata gue itu mah iya nggak ya, sama aja bohong sih cerita ke situ. Kalau lu kayak ada empati nggak sih sama orang yang bunuh diri? Tergantung masalahnya. Misalnya? Ada emang yang bener-bener hancur banget sih kalau kata gue. Okay. Contoh nih, lu hidup di negara gak ada hukumnya, gak terlalu kuat lah ya. Terus di tempat terpencil, dan di tempat terpencil itu yang menguasain orang-orang jahat kan. Ya anggaplah kayak di Indonesia. Di kartel aja lah, kartel ya. Di bawaan kartel ya itu gue juga sering dengar tuh bawaan apa budak-budaknya kartel tuh pada bunuh diri. Itu kan hidup dalam kerangkeng banget kan. Istilahnya lu hidup cuman buat disiksa doang. Nah itu gue masih punya empati lah. Ya walaupun masih bisa diputar ke hal-hal lain ya, kayak bisa ngelawan kartel ya. Jadi lu lebih apa sih namanya? Lebih keren lah matinya lah. Nggak kayak yang bunuh diri. Nah kecuali kalau yang bunuh diri itu yang baru ada masalah dikit, baru cinta dikit. Iya. baru idolnya suka sama orang lain. Bunuh diri. Baru mau utang 10 juta doang kan misalnya, udah mau bunuh diri, gak bisa nyelesain skripsi mau bunuh diri. Itu disuruh kuliah padahal cuma suruh kuliah doang, bunuh diri. Mau dimasukin pesantren, iya, bunuh diri. Aduh, itu mah jadi barcode. Kalau cinta juga mungkin ada yang gua empatiin, tapi yang udah bener-bener udah lama nih. Misalnya kan kayak udah nikah 20 tahun nih. Sampai kakek nenek lah, kalau enggak lah. Udah ditinggal tuh sama istrinya, pujaan hatinya. Dia kayak hidupnya kosong banget gitu, hitam putih. Nah itu kalau dia bunuh diri gue juga masih empati sih. Soalnya kehilangan orang yang bener-bener istilahnya setengah jiwanya dia lah. Cuma kalau yang baru ditolak bunuh diri, ya itu mah tolol. Gue bilang orang-orang yang mendingan gak usah hidup sih. Orang-orang begitu mah. Maksudnya kan bisa ditolak, kan bisa cari yang lain ya. Masa cuma dia doang di dunia ini gitu. Buat apa?
Kalau kata lu apa? Yang cinta-cinta itu sama dongo juga. Iyalah udah juga. Kalau gue apakah gue empati? Sorry to say kayaknya gue enggak deh. Iya. Kayak pasti di jalan. Ya kalau enggak jangan yang bunuh diri, itu yang doa aja. Tapi kalau yang di kartel itu gimana? Tunggu dia dibunuh mati aja. Sabar. Sama aja dong. Berat. Sama Tapi aja dong. sebenarnya dia nggak ngelakuin buat diri dia sendiri. Tapi lebih sakit kan? Nah iya. Nah. Tapi kan gak boleh. Ya kan? Asalnya kalau di kartel lihat sih dia punya ibu. Dia seorang ibu, punya anak kan, pasti misalnya sering diperkosa, punya anak. Terus dia bunuh diri. Sekarang anaknya mulai jadi diperkosa sekarang. Iya. Sebuah Ya iya. Ya. gue sebesar itu. Makanya susah kan. Itu gue berempati kalau itu. Atau kan dia ngajak anaknya bunuh diri. Itu dulu gimana? Iya kalau. Anak hidup bos kan maksudnya masa depan gak ada yang tahu. Misalnya dia habis bunuh diri, besoknya ternyata kartelnya ketangkep semua. Iya juga sih. Bener juga sih. Kan kita nggak tahu titik turun poin sebuah event itu kapan. Walaupun emang harapan palsu doang ya. Yang penting tetap itu yang membuat kita maju. Iya, berpegang teguh. Besok bunuh diri tiba-tiba ternyata lu suatu gak tau dapat warisan dari mana gara-gara utang, misalnya ini lu terjebak 150 juta lu bunuh diri. Itu tiba-tiba besoknya keturunan Inggris atau enggak siaga keturunan atau enggak ada ini dari Belanda kan. Kakek lu ternyata dulunya apa petinggi VOC itu kan. Kakek buyut lu dikasih 2 miliar tapi lu udah mati, akhirnya turunnya ya orang-orang yang ngurus lu bisa bayar. Dan setelah bayar lu masih punya 1 miliar lebih, 1 miliar 800 juta. Bener. 1 miliar 800 juta. Jadi enggak ya. Orang yang nggak sabar kalau menurut gua. Harapan berarti. Yang penting harapan ya. Intinya berarti hope. Lu harus cari harapan. Walaupun ibaratnya harapan palsu ya. Ya kalau gua sih ya harapannya ya tadi gua kuat itu mah ignorance ya. Iya. Arogansi. Terus apa? Enggak lu dulu deh. Nah tadi kan berarti dia ninggalin itu dampaknya, nanti ke dampak dulu aja dulu. Iya, gue mau ngomong dampak tadi. Oh ya udah berarti kita kan misalnya oke lah motivasi semua gagal lah, akhirnya terjadi nih, pak bunuh diri. Oh ya, ntar dulu. Waktu dia ngelakuin itu bisa nggak dia apa? Maksudnya? Oh pada saat melakukan itu menurut lu nih? Iya. Kenapa bisa gitu? Iya. Ya kalau tadi udah motivasi udah gagal, enggak maksudnya pas di saat let's see dah loncat dari gedung ke gedung 50 ke tanah. Gue selalu yakin deh atau enggak bunuh diri atau apa di detik terakhir setiap orang kayak gitu selalu menyesal. Gue gak tahu kenapa gue selalu yakin kayak oh shit pas udah misalnya 2 detik dari tanah dia baru oh shit kalau bisa waktu terulang kalau kayak atau nggak pas udah gantung dia baru pikir nggak mau nggak jadi kayak takut ya. Tapi udah telat. Iya takut. Gue juga yakin sih kayaknya takut. Soalnya selalu kayak gitu kayaknya. Itu udah natural sifat manusia kayaknya, takut mati. Apalagi matinya kan mengerikan ya sebenarnya. Lu gantung diri jatuh dari kan atas. Nggak langsung mati, masih ada berapa 20 detik ini itu lu ngerasa sakit. Apalagi digantung kan perih juga kan. Iya itu proses itu lebih sakit daripada ditonjok orang sih. Iya. Kayak Khabib Nurga. Kayak Khabib gitu. Ngeri banget sih. Ya mungkin emang ada fear ya. Cuma udah telat, udah nggak bisa balik lagi. Kayak pas adrenalinnya udah hilang pasti. Aduh. Oh shit. Aduh. Pas udah no way. Tuh comeback aja. Pas udah loncat ya. Kan gue bisa minjem ke sini. Baru solusi baru kan. Solusinya baru muncul semua. Kan saat ketegangan itu otaknya baru jalan. Perasaan ada yang suka sama gue lagi deh waktu dulu deh. Oh iya bener. Gitu. Ngapain coba? Dampaknya sekarang ya. Kayak ini dulu. Itu kalau berhasil meninggal. Kalau gak berhasil meninggal malah jadi cacat. Apa kata depresi loh. Sekarang gini.
pengen bunuh Jatuh, diri, kreasi kartel tadi pengen bunuh diri, ketahuan bosnya, akhirnya malah diikat supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sebisa hidupnya malah lebih sengsara kan, Jadi disiksa lagi ya. di situasi yang nggak mungkin bisa. Terus Itu Messi jatuh, bukannya meninggal jadi cacat, Itu- seumur hidup bedridden. Lu kalau udah bedridden mau bunuh diri gimana, lu gak bisa gerak apa-apaan. Ini totalnya malah jadi udah bedridden, umurnya panjang 50 tahun. dan masalahnya lo harus selesain juga. Masalahnya Waduh, saya juga. iya. Konyol sih yang kurang perhitungan sih. Lagi Konyol gini. sih. Lu gak mati, keluar darah. Apa namanya? Gantung diri kan. Enggak Enggak tuh cuma sampai pingsan doang. Leher lu begini terus nih. patah ya. Ininya jatuh plafonnya. Dar. Tapi lu udah pingsan. Endingnya lu begini terus. Aduh. Atau lu gini kan, ternyata udah ada ambulan dulu ke bawah rumah sakit. Di bawah rumah sakit keluar darah, otomatis butuh ini darah kan. Iya, donor darah. Donor darah. Pas di donor darah, diam-diam ternyata dia yang donor darah punya AIDS. Lu selesai hidupnya ternyata punya AIDS. Lu lebih gak enak. Ekstrim banget sih itu. Ekstrim banget. Kemungkinan lebih buruk, gak ada good ending dari situ. Ya intinya Kalau kita lagi kalau kita percaya alam sesudah iya. kehidupan, alam kematian, lebih sengsara lagi. Berarti kan katanya Nggak kayak boleh. gitu, orang yang bunuh diri itu gantung, arwahnya gantung, karena dia apa? Belum mati di waktunya gitu. Iya, membantah takdir lah dia. Ya lebih parah ininya sih. Dampaknya berarti sekarang ya. Belum ke ini dulu lah. Kan itu orang yang misalnya udah Iya. bunuh diri nih, udah terjadi lah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti ada kayak kenapa tuh bisa itu tuh kenapa bisa terjadi? Berarti apakah orang-orang nggak, orang keluarganya atau apanya nggak nge-support dia, atau kalau lingkungan yang bener-bener nggak care? Faktor berarti ya, faktor lagi ya. Kenapa bisa terjadi? Ya tadi juga apa? Apa nggak ada pertolongan dari Tuhan? Sebenarnya kalau kata gue mah pasti ada aja pertolongan dari Tuhan. Kita aja nggak narik. Iya, dianya aja yang mentalnya terlalu lemah jadi nggak bisa ngeliat hal itu. Udah buta lah ya, udah buta. terlalu depres. Ya paling ya itu balik lagi tekanan kan. Yang suruh skripsi cepet-cepet. Suruh itu. Dos PP tuh kan. Iya. Misalnya di surat nanti gara-gara dos PP lagi. Ya. Bikin surat sebelum meninggal ya. Biar dosennya bersalah gitu. Berasa bersalah ya. Itu mah narsisistik. Iya. Oh iya, ada lagi ngomong-ngomong narsistik ya apa? Yang caper di ini sosmed. Gue bunuh diri apa enggak ya? Ya. Bunuh diri apa enggak? If you keep doing it, I'm gonna kill myself. Iya, ya aduh. Kalau lu sama dia gue bunuh diri nih. Ya. I'll die for you guys. Ya. Itu mah bukan bunuh diri. Caper itu mah. Butuh perhatian. Itu beneran. Jadi kita ikan anjing. Ya, setidaknya yang nonton pada sadar lah. Gitu-gitu tuh. Negara Indonesia homofobik. Aku sebagai becong, gay, transgender, non-binary merasa selalu jadi victim. Aku tidak kuat lagi aja. Gak diterima di mana-mana. Gak diterima di mana-mana. Rumahku dibakar aja. Itu, lu tau itu mah orang-orang nggak tahu konsekuensi aja ya. Hamas menyerangku. Aku tidak bisa tidur. Lebih baik aku mati saja. Iya, nggak tahu nggak di situ, di mana. Langsung dampak deh. Berarti habis bunuh diri terjadi dampaknya ke mana dulu ya? Apakah yang bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Apakah utangnya langsung lunas setelah? Langsung lunas. Ya kalau kata gue, kalau menurut utang ya harusnya lunas sih. Soalnya nggak dibebanin ke keluarga ya? Harusnya enggak lah. Misalnya kalau dia sendiri nih,
dari kontraknya sendiri kan. Tapi tergantung kontraknya juga sih ya. Mungkin bisa jadi dipindahin, ada tulisan di kontraknya apa keluarganya yang nanggung kalau dia mati. Jiwanya diambil. Iya. Jiwanya disuruh kerja. Makanya kalau Kontraknya sama setan. iya, kontraknya sama siapa? Kalau dia udah meninggal, ya jatuhnya inilah Asuransi di cover. loss, rugi ya. Hitungnya loss apa bisnisnya, dari bisnis. Yang paling kena sih keluarga kalau kata gue ya, dampaknya sedih. Lu merasa sedih, orang yang ditinggalin, merasa gagal kalau kata gue. Itu yang paling penting tuh. Apa, nyesel, pasti nyesel lah. Kayak gue harusnya bisa nolongin dia gitu kalau dari keluarga. Total mulai gara-gara dia bunuh diri lagi ya. Orang gara-gara nyesel merasa gak bisa ngebantu temennya, belum berantai jadi wah emang satu keluarga bunuh diri ya kalau kayak gitu loh. Mentalnya pada mental ini semua. Keluarga satu tuh, teman, pergaulan. Yang kedua masalah apa lagi tuh? Uang kan yang tadi ya, tergantung kontraknya. Kalau emang kontraknya keluarganya yang nanggung ya udah. Tapi kalau emang dia sendiri ya berarti cuman apa, bisnis loss aja itu bagi yang ngutangin. Kalau sendiri pas mungkin rumahnya kali, rumah dia. Iya, aset ya. Aset yang diambil. Kalau dari agama ya udah pasti lah. Pasti ada no mercy, itu udah no mercy loh. Highway to hell ya. Stray apa? Stairway to hell. Iya, stairway to hell. Highway aja. Highway. Langsung jalan dulu. Udah gak ada tanda lagi. Keluarga sih pokoknya, intinya keluarga dulu tuh. Kalau dampak kasihan. Miris ya sebenarnya kalau denger berita gitu. Indonesia apalagi negara gotong royong, berarti tetangga pasti bisa. Kalau nggak dijulitin. Nah, lu tahu Tyler One nggak? Iya. Yang pas ada streamer Crackful ya, kan dia meninggal. Si Tyler One kayak ngasih motivasi gitu kan, terus dia bilang lebih baik dia hidup walaupun dia membenci gue daripada dia nggak membenci gue, tapi dia lebih baik gue kayak ngomel-ngomelin dia ngebenci gue tapi dia hidup daripada dia nggak gue omel-omelin tapi mati daripada dia suka sama gue tapi dia mati. Mending kayak gitu lah, mending dijulitin tapi setidaknya ada. Julitin bisa jadi motivasi dia. Iya sih. Masa dijulitin doang bunuh diri ya? Berapa nih? Enggak, apa namanya? Banyak yang dijulitin nggak tau malunya banyak ya. Koruptor noh. Lu lihat noh. Julitin mah tinggal kan pindah iya, kota aja juga udah bebas. Udah. Intinya lu kalau mau bunuh diri gak usah dipikirin dulu intinya. Jangan nyari-nyari pembelaan buat lu ngelakuin hal itu. Jangan nyari-nyari yang bikin mental lu lemah. Nggak ada pembelaan. Di Indonesia ada suicide hotline nggak sih? Nggak ada. Cuman ini doang. Setahu gue ya, apa namanya, lembaga-lembaga kecil doang, Drik. Ya emang kayak gitu kan. Bukan yang dari pemerintah kayaknya deh. Ngomong orang sama terdekat dulu lah intinya mah. Ngomong sama diri lu di kaca juga bisa. Iya. Makanya lu ibaratnya yang paling utama sebenarnya sama Tuhan sih. Bersyukur. Enggak, ngobrol aja kalau nggak sama Tuhan. Kalau di ateis bersyukur lah. Iya. Dia kan Tanya nama si bocah. Gitu doang.
Jadi Yaudah. intinya siapa yang salah? Apakah Tuhan yang tidak, karena Tuhan yang tidak adil? Ataukah dunia terlalu kejam? Gua yang salah yang bunuh diri. Mentalnya terlalu kecil. Tadi gue metal. Iya. Kalau kata lu, Ya dia lah. jangan. Dia takut. Ya udah intinya udah habis. Jadi gimana nih? Lu mau bunuh diri? Mau lu lawan apa lu mau kabur? Kalau gua gitu aja. Setiap lu terpikirkan itu. Kalau lu cowok ya pasti lawan lah. Udah ya. Udah. Kalau ada orang yang mau bunuh diri, sarannya tuh apa? Kalau dari lu? Yang pertama, sebarin link ini ke dia. Tonton video Iya, tonton video kita. Biar lu mikir 2 kali. Kali aja Ya, habis lihat muka iya. dia jadi tambah pengen bunuh diri. Kalau lu malah mau ngebunuh gua, itu lebih baik daripada lu mau ngebunuh diri sendiri. Gue nih bener-bener. Iya. Mendingan lu datang ke gua nih, lu Iya. bilang, banyak bacot lu, nggak apa-apa. Iya, Yang penting lu nggak bunuh kali diri. aja habis ngeluarin unek-unek, Iya. tiba-tiba plong jadi ya udah. Semua ini hilang. Kalau gua sih nggak bakal mati sama lu, intinya. Intinya. Kita nggak bakal kena mental kita. Iya. Mau dikata-katain ya Iya. lu ya. Lu aja sih. Gua. Jadi dia 1 Sebarin link. Satu virus mengguncang